Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi bahasa Arab kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Masih di bab 1 bagian 2. Materi kita adalah tentang al-fi'lul madi atau fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi ya, yang sudah lampau. Sudah terjadi dan baru saja dilakukan ketika pembicaraan sedang berlangsung. Ya, di kelas yang lalu ya, kelas 7 atau kelas 8 kita sudah belajar tentang fi'il, tapi fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang sedang berlangsung ya, jadi sedang terjadi gitu. Nah, kalau fi'il madi kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang sudah lampau, sudah terjadi gitu. Walaupun semenit yang lalu atau sedetik yang lalu telah terjadi, itu sudah termasuk ke fi'il madi. Nah, di sini ada tasrifu fi'lul madi. Kita lihat di sini ada tasrif fi'il madi. Nah, di sini kita menggunakan contoh kata fa'ala ya. Fa'ala. Di sini domir tetap sama. Domirnya tetap sama 14. Ada huwa. Huwa masih ingat artinya? Huwa artinya dia untuk mu'annas. Untuk muzakkar ya. Maaf. Untuk muzakkar huwa artinya dia laki-laki satu orang ya. Nah, tidak ada perubahan di kata kerjanya. Fa'ala. Selanjutnya ada huma, dia dua orang laki-laki. Nah, di sini sudah ada perubahan. Jadi fa'ala ya, fa'ala. Kita lihat ya di sini sudah diberi tanda warna merah ya setiap perubahannya. Lalu ada hum, fa'alu, hiya, fa'alat, huma, fa'alata, hunna, fa'alna, anta, fa'alta, antuma, fa'altuma, antum, fa'altum, anti, fa'alti, antuma, fa'altuma, antunna, fa'altunna, ana, fa'altu, nahnu, fa'alna. Ya, kita lihat dari keseluruhan perubahan ini ya dapat kita simpulkan bahwa pada fi'il madi yang berubah ya, yang berubah itu di akhirnya ya, di akhir kata kerjanya. Kita lihat ya di sini masih belum ada perubahan. Lalu ada ini ditambahkan dengan alif, ada juga ditambahkan dengan waw dan alif, lalu ada ta sukun, ada ta berbaris atas dengan alif, ada nun ya, dan sebagainya. Nah, di sini ya kita lihat di sini ada keterangan domir atau subjek dalam bahasa Arab ada 14 ya. Tadi sudah kita lihat ya ada 14 huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya, itu namanya domir. Maka bentuk fi'il madi pun berubah menjadi 14 macam sesuai dengan domirnya ya. Maksudnya bentuk fi'il madi tadi perubahan ya, perubahan yang terjadi dari setiap dari setiap kata kerja sesuai dengan berubah dia sesuai dengan domir yang diikutinya. Ya, lalu perubahan-perubahan tersebut akan kita pelajari sebagai berikut. Ya, di sini sudah ada tabel. Di tabel ini kita lihat ada domir, ya, ada 14 domir atau subjek. Lalu di sini memakai contoh kata kerja jalasa. Ya, jalasa ya, telah duduk. Ya. Lalu di sini ada kolom perubahannya, ya, perubahan bentuk dari kata kerja itu sendiri. Kita analisa sama-sama. Yang pertama ada huwa. Yang tadi huwa artinya dia laki-laki satu orang ya, tunggal. Nah, jalasa belum ada perubahannya. Ya, untuk huwa dia laki-laki satu orang sudah duduk, ini artinya. Yang kedua huma, ya, huma
Jadi jalasa tadi kalau dia yang pakai huma tinggal ditambahkan alif di akhir kata kerjanya menjadi jalasa ya. Dia laki-laki 2 orang sudah duduk. Selanjutnya ada hum. Hum berarti mereka, dia jamak ya. Bentuk jamak dari dia. Berarti mereka laki-laki. Nah, jalasa kalau dipakaikan ke hum, jalasa ditambahkan huruf waw dan alif, otomatis ya barisnya berubah menjadi baris domah, menjadi jalasu ya. Jalasu artinya mereka laki-laki sudah duduk. Selanjutnya ada hiya. Hiya artinya ini kebalikannya huwa ya. Dia untuk muannas ya. Dia perempuan 1 orang, dia perempuan tunggal ini. Nah, di sini jalasa ditambahkan dengan ta berbaris sukun menjadi jalasat. Lanjut ada huma. Ya, ini ditambah huruf ta dan alif ya. Jadi jalasata. Dia perempuan 2 orang sudah duduk. Lalu ada hunna. Nah, hunna ini kebalikan dari hum. Ya, hunna artinya mereka perempuan. Ya, berarti jamak dia lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang juga. Udah termasuk jamak. Jalasa ditambah huruf nun berbaris atas. Nah, di sini sudah terlihat juga perbedaannya. Kalau yang sebelumnya ya huruf sa ini huruf sinnya ini masih berbaris. Kalau di sini hunna ya dia huruf sinnya sudah disukunkan ya. Mati dia berbaris mati. Jadi bunyinya jalasna. Jalasna, mereka perempuan sudah duduk. Lanjut ada anta. Anta artinya kamu laki-laki 1 orang. Ya. Kalau anta, ya jalasa tadi ditambah dengan huruf ta berbaris atas. Kaidahnya sama seperti huna, ya. Huruf sebelum ta disukunkan menjadi jalasta. Ya, jalasta artinya kamu laki-laki 1 orang sudah duduk. Antuma ya, antuma kamu 2 orang laki-laki. Ya, jalasa ditambah dengan akhiran tuma ya. Ini mirip seperti domirnya. Menjadi jalas tuma. Kamu laki-laki 2 orang sudah duduk. Selanjutnya ada antum. Antum kalian laki-laki. Ini ya. Jalasa ditambah dengan tum menjadi jalas tum ya. Artinya kalian laki-laki sudah duduk. Ada anti. Anti tadi lawan dari enta ya. Berarti kamu perempuan 1 orang. Nah, ini jalasa ditambah dengan huruf ta berbaris bawah. Huruf sebelum ta, ini huruf sa-nya disukunkan menjadi jalasti. Kalau anta tadi jalasta, kalau anti jalasti. Kamu perempuan 1 orang sudah duduk. Selanjutnya ada antuma. Antuma ini sama ya. Ditambah dengan tuma. Berarti bunyinya jalas tuma. Kamu perempuan 2 orang sudah duduk. Ada antunna, ya antunna ditambah jalasa ditambah dengan tunna menjadi jalas tunna. Artinya kalian perempuan sudah duduk. Ini kaliannya ini berarti dia jamak. Ada ana artinya saya. Ana berarti jalas tu. Ya, ditambah dengan akhiran tu. Ada nahnu kami atau kita ya. Nahnu. Nah, ini jalasa ditambah dengan nun dan alif yang disambung berarti jalasna ya. Kami atau kita sudah duduk. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan fi'il madi ya. Kita lihat yang pertama ada roja'tu ilal baiti. Ya, di sini tidak terlihat ya subjeknya ya. Ya, tidak ada nama atau subjek misalnya yang lain ya, huwa, huma atau hiya, enggak ada ya. Tetapi dari kata kerjanya ini sudah mewakili subjek yang ada. Ya. Roja'tu. Kita lihat tadi roja'tu di yang sebelumnya yang ditambahkan tu yaitu ana ya.
Nah, ini jalastu saya sudah duduk ya. Ini satu kata tapi sudah menjadi satu kalimat ini. Jalastu. Ya, ana dia. Saya sudah duduk bukan ana jalastu. Ana jalastu juga bisa gitu ya. Tapi ini tidak menggunakan domirnya juga sudah mewakili. Makanya di sini roja'tu, saya telah pulang, saya telah kembali ilal baiti ke rumah. Lanjutnya ada zahaba aliyu ilal madrasati. Zahaba aliyu ilal madrasati. Ali telah pulang ya, telah pergi ke sekolah ya. Ali telah pergi ke sekolah. Kenapa zahaba? Tidak ada perubahannya ya. Zahaba. Nah, karena Ali ini domirnya atau kata gantinya ya, subjeknya adalah dia laki-laki satu orang. Sementara tadi perubahannya kita cek. Nah, untuk dia laki-laki satu orang, ini dia huwa, tidak ada perubahan. Ya. Makanya di sini tetap zahaba, tidak ada penambahan di akhirnya. Selanjutnya ada katabat Fatimatun ala saburoti. Fatimah telah menulis di papan tulis. Ya, katabat. Ya, di sini ada yang berubah. Ini sebelumnya kataba ya. Kataba menulis, telah menulis ya. Nah, karena dia Fatimah, subjeknya menjadi ditambah ta berbaris sukun. Jadi katabat Fatimah ini domirnya adalah hiya ya. Dia perempuan satu orang. Jadi ditambahkan ta mati di akhirnya. Menjadi katabat Fatimatun ala sabburoti. Fatimah telah menulis di papan tulis. Selanjutnya ada fatahnal baba. Ya, ini sama seperti yang di atas yang pertama tadi ya, tidak ada tidak ada subjeknya. Tapi dari kata kerja ini kita sudah bisa mengartikan bahwa fatahna ini kami ya. Nah, ini kan awalnya fataha ya. Fataha telah membuka. Lalu karena dia menunjukkan siapa yang membuka gitu ya, subjeknya gitu. Yang mengerjakan itu siapa? Ditambahlah huruf na di akhirnya. Dari sini kita sudah bisa identifikasi bahwa yang mengerjakan itu adalah kami atau kita ya. Fatahnal baba. Kami telah membuka pintu. Lalu ada kanasa Umarul Bilal. Kanasa. Kanasa artinya menyapu, telah menyapu. Umarul Bilal. Umar ya, Umar ini kata gantinya adalah huwa, makanya ini tetap bentuknya tidak berubah menjadi kanasa. Ya, alhamdulillah ya. Saya rasa ini kali ini pelajarannya tidak terlalu sulit, jadi insya Allah gampang dipahami. Mudah-mudahan bisa jika banyak berlatih ya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Insya Allah bertemu kembali di pelajaran yang lain ya, masih di Nafara Channel. Syukron ala ihtimamikum. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.